Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan kami dapat memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini dan siap menjamah kami dengan firman-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu sungguh-sungguh membuka hatinya untuk Engkau, sehingga Tuhan sendiri berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu dan kami semua. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua orang yang percaya berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Selamat sore Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sore hari ini mulai tanggal 1 Desember ini kita memasuki Minggu Advent. Advent artinya kedatangan. Jadi selama 4 minggu kita berada pada Minggu Advent menantikan kedatangan Kristus yang lahir pada hari Natal. Sehingga kita harus mempersiapkan diri supaya Natal tidak hanya menjadi sebuah acara ritual tahunan, tapi benar-benar mengubah hidup kita menjadi baru. Karena itu saya mau sampaikan bahwa mulai besok sampai tanggal 31 Desember, acara doa pagi yang biasanya diadakan setiap Senin sampai Sabtu di YouTube GBI Battle akan mengambil tema Christmas Lessons, pelajaran rohani yang akan membekali kita sampai pada hari Natal, bahkan sampai pada akhir tahun. Saya harap saudara bisa mengikutinya, apakah secara langsung ataukah secara on demand pada jam setelah penayangan tersebut, supaya kita mengalami berkat-berkat rohani daripada Tuhan. Baik, sore hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Iman, Pengharapan, dan Kasih. Kita akan baca 1 Korintus pasal 13 ayat 13 yang berbunyi demikian. Mari kita baca, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kalau saudara tanya, ciri apa yang harus dimiliki seorang Kristen sejati? Jawabannya tentu Kristen sejati itu bukanlah orang yang punya uang banyak, punya rumah bagus, punya kesehatan prima. Tetapi Kristen sejati harus punya 3 hal ini, yaitu iman, harap, dan kasih. Saudara-saudara, Alkitab mencatat orang benar akan hidup oleh iman. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Apa itu iman? Iman artinya percaya kepada pribadi Tuhan dan firman-Nya. Dan iman itu sekarang, masa kini, bukan masa yang akan datang. Saudara-saudara, ada yang bilang iman itu sama dengan mengaminkan firman. Jadi apa saja yang Alkitab katakan, yang kita yakini, kita berkata amin. Iman artinya mengaminkan firman. Kalau Alkitab berkata, aku mengasihi engkau, aku memberkati engkau, kita berkata amin. Kalau kita berkata segala kekhawatiranmu serahkan kepada Tuhan, sebab Dia yang mempedulikan engkau, saudara berkata amin. Kalau kita berkata bahwa segala penyakit kita ditanggung oleh Yesus dan oleh bilur Yesus kita menjadi sembuh, kita berkata amin. Karena iman artinya mengaminkan firman. Walaupun kadang kita belum mengerti, tampaknya tidak masuk akal, tapi itulah iman, mengaminkan firman. Mari ucapkan bersama dengan saya, iman artinya mengaminkan firman. Oke? 2, 3. Iman artinya mengaminkan firman. Yang saudara ikuti secara online, saudara boleh ketik di kolom chat. Iman artinya mengaminkan firman. 1, 2, 3. Iman artinya mengaminkan firman. Jadi ada hubungan yang erat antara
Tuhan pribadi yang kita sembah dengan firman yang kita baca. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau saudara imanmu bertumbuh tapi jarang baca Alkitab, tidak suka dengar khotbah, maka bagaimana kita bisa memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan? Karena iman berkaitan dengan firman Tuhan. Dan seperti tadi saya katakan, iman itu bukan nanti, tapi sekarang, now. Bagaimana kalau misalnya ada seorang ditanya, apakah kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus? Dan dia bilang, saya mau percaya nanti kalau sudah ada bukti. Saya baru mau percaya nanti kalau setelah doa saya dikabulkan Tuhan. Kira-kira iman atau bukan? Bukan, karena iman itu mesti now, sekarang. Saudara-saudara, bahkan orang yang beriman adalah orang yang tetap percaya walaupun dia belum mendapatkan bukti atau mujizat. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang akan dimasukkan dalam dapur api karena tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan dia berkata apa? Aku percaya Tuhan bisa menolong aku, tapi seandainya tidak, aku tetap akan setia dan percaya kepada Tuhan. Itu artinya aku percaya Tuhan akan memberkati aku pada tahun 2025 yang akan datang. Siapa yang percaya? Saudara akan diberkati Tuhan pada tahun yang akan datang. Amin. Tapi seandainya tidak, aku juga tetap percaya kepada Tuhan. Aku percaya Engkau akan menyembuhkan penyakitku. Tapi seandainya tidak, aku juga tetap percaya kepada Tuhan. Iman yang besar sanggup memindahkan gunung. Tapi iman yang benar tetap percaya walaupun gunungnya tidak pindah. Saudara-saudara, itulah iman yang kita harus miliki. Pengharapan adalah percaya akan janji Tuhan yang berkaitan dengan masa depan. Dan karena pengharapan itulah kita bertahan di tengah kesulitan. Karena di dalam lorong gelap yang tanpa ujung tampaknya, kita tetap yakin di ujungnya ada cahaya, ada sinar yang akan memancar. Seperti Abraham, dia mendapatkan janji punya keturunan yang banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Tapi udah tua, istrinya juga udah lanjut umur, udah top, tua ompong peot. Mana mungkin punya anak? Tetapi dia tidak pernah memadamkan impiannya. Dia tidak pernah putus asa dan berkata, no hope. Dia tetap yakin bahwa apa yang Tuhan janjikan akan terjadi. Dan akhirnya kita melihat Abraham diberkati dengan keturunan bangsa Israel yang masih ada sampai hari ini. Saudara-saudara, sedangkan kasih adalah cinta tulus tanpa syarat yang merupakan sifat utama Allah dan sifat utama dari umat yang sungguh percaya kepada Allah. Kasih Allah itu tanpa syarat, saudara. Walau apa yang terjadi, dia tetap mengasihi kita. Dan Allah menyelamatkan kita karena kasih-Nya. Aku sayang kamu kalau kamu cantik. Aku sayang kamu kalau kamu banyak duit. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abangku tendang. Itu bukan cinta sejati. Tapi cinta sejati artinya, walaupun kamu jelek, aku tetap sayang. Walaupun kamu gak punya duit, aku tetap sayang. Dan itulah kasih Bapa kepada kita, orang berdosa yang penuh dengan kekurangan. Dan karena Allah yang pertama kali mengasihi kita, maka seharusnya kita membalas kasih Allah dengan mencintai Dia, melayani Dia. Dan kita menyalurkan kasih Allah kepada orang lain. Tidak hidup dalam dendam dan kepahitan, tapi meneladani Dia. Nah, kita berkata, jadi tinggal 3 hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Pertanyaannya, kenapa kasih adalah hal yang terbesar? Karena kasih merupakan dasar bagi tindakan iman dan pengharapan. Perhatikan ini, di sorga kelak, iman tidak diperlukan lagi,
pada saat kita melihat Tuhan langsung. Saya mau tanya saudara, tolong dijawab dengan keras. Saudara percaya, saudara beriman bahwa Tuhan itu ada? Saudara percaya sore ini Tuhan ada di tempat ini? Pernah lihat? Kenapa saudara bisa percaya Tuhan ada, Tuhan hadir? Karena kita punya iman. Kalau kita sudah lihat, nggak dibutuhkan iman. Kalau sudah di sorga, Tuhannya ada. Ngapain kita beriman? Iman itu dibutuhkan walaupun kita belum melihat, tapi percaya. Kan itu yang dikatakan Yesus kepada Thomas. Kamu percaya, kamu melihat, maka kamu percaya. Berbahagialah orang yang walaupun tidak melihat, tapi percaya. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang beriman di situ ada keyboard? Siapa yang beriman? Di depan itu ada keyboard. Dan ada pemain yang cakep yang sedang main keyboard. Perlu iman untuk melihat keyboard di depan? Apa yang dibutuhkan? Mata untuk melihat. Begitu juga kalau kita sudah ketemu dengan Tuhan, iman tidak dibutuhkan lagi karena kita melihat muka dengan muka. Pengharapan juga sama. Pengharapan berakhir ketika semuanya terwujud. Kalau ada saudara yang bilang gini, saya berharap tahun 2024 saya akan wisuda sarjana. Itu diucapkan sebelum wisuda. Tapi sehari setelah wisuda, kalau dia masih ngomong begitu, aku berharap tahun ini aku akan wisuda. Masuk akal gak saudara? Kan sudah wisudanya. Berarti di sorga iman tidak dibutuhkan lagi, pengharapan terwujud, tapi kasih tetap. Kasih abadi. Karena kita akan tetap mengasihi Tuhan. Kita akan mengasihi orang-orang yang akan bersama dengan kita di dalam kekekalan. Makanya dikatakan iman, harap, kasih, yang terbesar diantaranya adalah kasih. Karena kasih itu abadi. Makanya tiga hal ini perlu kita tingkatkan terus dalam kehidupan kita. Saudara, yang pertama iman. Orang yang beriman adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan. Akibatnya dia memperoleh hidup kekal. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita mesti percaya Yesus. Dan saya mau bilang, iman adalah permulaan dari perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Apa yang membuat kita terhubung dengan Tuhan? Ku terhubung denganmu. Kita bisa terhubung dengan Tuhan kalau kita punya iman. Dan iman kepada Kristus itulah satu-satunya yang membawa keselamatan. Dan orang yang sungguh percaya kepada Yesus, dia akan meninggalkan dosa masa lalu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dia meninggalkan berhala. Dia meninggalkan jimat-jimatnya. Dia meninggalkan apa yang selama ini mengikat hidupnya. Dia nggak lagi nyembah patung. Apa sih bedanya orang yang nyembah patung sama nyembah Tuhan? Kalau saudara nyembah patung, saudara bisa lihat patung. Tapi patung nggak bisa lihat saudara. Kalau kita nyembah Tuhan, kita nggak bisa lihat Tuhan. Tapi Tuhan bisa lihat kita. Mendingan mana kita bisa lihat Tuhan atau Tuhan lebih bisa lihat kita? Bukankah lebih baik Tuhan bisa lihat kita sehingga dia bisa menolong kita, saudara-saudara? Tinggalkan berhala, termasuk tahayul. Tiap suku bangsa ada tahayul, kepercayaan nenek moyang. Ada yang bilang gini, jangan suka tanam pohon pepaya di depan rumah, nanti hidupnya payah. Ada yang bilang jangan bikin kolam di dalam rumah, nanti berkat kesedot semua masuk ke dalam kolam. Ada orang mau beli rumah, semua udah cocok. Saudaranya yang gak ikut bayar datang nimbrung. Dan dia bilang menurut saya jangan dibeli. Loh kenapa? Tusuk sate. Carilah yang tusuk konde. Lah ini kan tahayul saudara sekalian. Kita ini harus meninggalkan semua berhala, semua dosa. Dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, satu-satunya penyelamat.
Minggu lalu saya khotbah di Tasikmalaya, lalu ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang. Kemudian ada yang bilang gini, masih ingat nggak? Dulu waktu zaman remaja ada seorang namanya si A. Saya juga sudah agak lupa karena udah lama sekali, saudara sekalian. Terus kenapa? Waduh, udah hidup jauh dari Tuhan, kawin cerai berkali-kali. Dan akhirnya dia murtad, pindah ke agama yang lain, udah nggak pernah ke gereja lah. Tapi beberapa waktu yang lalu dia datang lagi ke gereja, percaya Yesus. Oh, gimana ceritanya? Bagus dong. Dia mimpi. Waktu mimpi itu dia naik ke sorga. Begitu di pintu gerbang sorga, dicegat dan dikasih tahu, kamu gak boleh masuk ke sorga karena kamu tidak percaya Yesus. Tempatmu di sana, di neraka. Waduh, dia sedih sekali karena dia ditolak di pintu gerbang sorga. Ya, kamu gak bisa ke sorga karena kamu tidak percaya Yesus. Karena sorga hanyalah tempat untuk orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan dia bilang, dan saya lihat penjaga pintu gerbang sorga yang menolak saya, Pak Rubin Adi katanya. Saya jadi kaget, saudara sekalian. Sejak kapan saya punya jabatan baru jadi penjaga pintu sorga? Tapi entahlah apapun mimpinya, dari sejak hari itu dia mulai takut akan Tuhan. Dia mulai datang kepada Tuhan. Dia kembali percaya kepada Kristus. Dia minta ampun dosa. Dan dia yakin hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Saya percaya Yesuslah juru selamat dunia. Haleluya. Jadi iman artinya percaya Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan kita. Tetapi iman juga berarti percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita masih percaya mujizat terjadi pada masa kini. Karena iman itu now, sekarang. Ada gereja, ada orang bilang, oh dulu memang Tuhan melakukan mujizat. Tapi sejak zaman para rasul, setelahnya mujizat tidak ada lagi. Kalau orang sakit, nggak perlu didoain minta mujizat. Pergi aja ke dokter supaya dia sembuh. Saya percaya Tuhan juga bisa memakai obat, bisa memakai dokter menjadi alat kesembuhan bagi kita. Tapi siapa manusia yang menghambat kerja Allah, karya Allah yang luar biasa? Saya percaya Yesus tetap sama dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalau dia bisa bikin mujizat zaman dulu, dia bisa bikin mujizat hari ini. Dia bisa bikin mujizat sampai selama-lamanya. Ada lagu bilang gini, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Siapa yang percaya? Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kuasanya tidak berubah, kasihnya tidak berubah, segalanya tidak pernah berubah. Bisa gak lagu itu? Ini saudara sepupu kita paling suka lagu ini, saudara-saudara, ya. Itu kalau saudara lihat di TikTok, Tuhan Yesus tidak berubah. Sampai ada yang bilang di TikTok, aduh itu lagu diputar terus. Saya paling sebel karena saya kan bukan pengikut Yesus. Kok Tuhan Yesus tidak berubah? Tapi makin saya tolak-tolak, kemana-mana pikiran saya lagunya muncul itu terus. Lagi mandi, lagi makan, Tuhan Yesus tidak berubah. Memang kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu percaya mujizat masih terjadi. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi apa? Percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kalau kita percaya, mujizat akan terjadi. Anehnya ya saudara, kita itu kadang lebih percaya omongan orang daripada omongan Tuhan. Kalau Tuhan ngomong, kalau orang ngomong gini, dokter lah misalnya, saudara udah ada perasaan sesuatu agak kurang enak dalam badan kita, kita pergi ke laboratorium, hasilnya kita bawa ke dokter, dokter melakukan pengecekan, lalu kemudian dia bilang, setelah saya teliti, Anda kena sakit kanker. Wow, langsung stres, langsung down.
1 bulan turun 10 kilo. Padahal selama ini mau turun susahnya minta ampun. Minum jamu galian putri, galian singset, galian kabel, nggak turun-turun. Begitu dokter ngomong kamu sakit kanker, langsung berat badan turun, langsung rasanya kita mau mati. Tapi kalau Tuhan bilang dalam firman-Nya, oleh bilur Yesus kamu sudah sembuh. Itu mah bukan buat saya, buat orang lain. Gampang banget kita percaya sama perkataan dokter, tapi nggak percaya sama perkataan Tuhan. Saya mau bilang begini saudara, diagnosa dokter adalah kenyataan, tapi Alkitab adalah kebenaran. Dan kebenaran bila ditaruh di atas kenyataan, hasilnya miracle, mujizat akan terjadi. Kalau saudara sakit, ada 3 kata yang harus saudara dengarkan. Pertama, apa kata gejala penyakit? Meriang, demam, panas dingin. Yang kedua, apa kata firman? Oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Yang ketiga, apa kata Anda? Itu yang paling penting. Kalau saudara mengiyakan kata gejala penyakit, jadilah seperti iman. Tapi kalau engkau mengiyakan firman Tuhan, oleh bilur Kristus kamu sudah sembuh, maka kebenaran firman mengatasi kenyataan. Di sanalah mujizat pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Hari ini harapkan mujizat. Tuhan masih bisa melakukan mujizat dalam hidup saudara. Apapun yang engkau doakan, percayalah bahwa engkau telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang kedua, selain iman adalah pengharapan. Pengharapan adalah keyakinan akan janji Tuhan yang berkaitan dengan masa depan. Saya percaya bersama Tuhan, masa depan saudara bukan madesu, masa depan suram, tapi madece, masa depan cerah. Akhir hidup orang percaya pasti happy ending. Kalau belum happy, belum ending. Tuhan masih akan tetap bekerja dalam kehidupan saudara. Nah, ada satu ayat yang disukai oleh orang Kristen, Yeremia 29 ayat 11. Coba kita lihat ayat ini, ayat 11. Mari kita baca bersama, suara keras, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Masa depan saudara itu dijamin oleh Tuhan kalau engkau mengasihi Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Allah sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Aduh, aku baru diputus pacar. Nggak apa-apa, tenang aja. Tuhan kasih yang lebih baik untuk saudara pada waktunya. Ada orang diputusin mau bunuh diri, ngapain saudara-saudara? Saudara tahu kalau engkau pacaran lalu pacarmu selingkuh, tidak setia, memutuskan saudara, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan memproteksi engkau, Tuhan menghindarkan engkau dari si kurang ajar itu, sehingga hidupmu, masa depanmu tetap terpelihara oleh Tuhan. Dan bukankah waktu Tuhan pasti yang terbaik? Nyanyinya begitu, di rumah nangis-nangis, aduh Tuhan jomblo udah lama. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Miliki pengharapan akan masa depan. Saudara-saudara, banyak orang senang dengan Yeremia 29 ayat 11 tadi, masa depanmu masa depan yang cerah. Tapi saudara tahu konteks ketika ayat itu disampaikan di ayat 10 tadi. Yeremia 29 ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Setelah berapa tahun? 70 tahun. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi orang Israel ditawan ke Babilonia. Lalu ada orang, nabi palsu sebetulnya, tenang, paling berapa minggu, 1-2 bulan kita akan balik lagi ke Yerusalem. Datanglah firman kepada umat Israel melalui Yeremia, kamu akan ada di sini 70 tahun.
baru setelah 70 tahun aku akan memperhatikan engkau, kamu baru akan kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara, lama doa nggak dijawab kelihatannya, tapi ada waktunya Tuhan. Kita kadang-kadang nggak sabar menantikan waktu Tuhan, padahal Tuhan itu punya dua kecepatan untuk menolong kita. Pertama, lambat. Yang kedua, lebih lambat. Tapi Dia tidak pernah terlambat. Saudara tahu, Yusuf itu umurnya 17 tahun waktu dia dijual sebagai budak ke Mesir. Padahal dia pernah dapat mimpi dari Tuhan, 11 berkas gandum sujud kepada dia, matahari bulan bintang sujud kepada dia. Artinya seluruh keluarganya, dialah satu-satunya akan diangkat lebih tinggi dari mereka. Tapi bukannya diangkat lebih tinggi, dijual sebagai budak di Mesir, difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan dalam penjara. Berapa tahun dia ketika menjadi raja muda di Mesir? 30 tahun. 17 sampai 30 tahun. 13 tahun dia doa, Tuhan tolong, Engkau kan yang kasih saya visi, kapan digenapi? 13 tahun. Yusuf itu tokoh dicatat di Alkitab, doanya baru dikabulkan 13 tahun. Lah saudara, bukan tokoh Alkitab, cuma 13 hari mau dikabulkan doanya. Lalu kalau enggak ngancam-ngancam Tuhan, kapan Tuhan? Aku udah enggak sabar. Tuhan bilang, aku berikan masa depan cerah kepadamu, tapi tunggu 70 tahun. Mudah-mudahan untuk saudara bukan 70 lah, 7 tahun. Aduh Tuhan kelamaan, 7 bulan aja, 7 bulan. Kalau boleh 7 hari. Tapi ingat, yang nentuin waktunya itu bukan kita, Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin saudara. Belum dijawab hari ini, tetap percaya masa depan kita indah di tangan Tuhan. Ada seorang dari Australia, Melbourne, namanya Nick Vujicic. Dia digelari sebagai Ambassador of Hope, duta pengharapan. Karena dia lahir itu tanpa lengan dan tanpa kaki. Dan dia mau bunuh diri karena rasanya hopeless lah, no hope. Masa depan suram. Tapi satu kali dia mendengarkan firman dari Yohanes 9 ayat 3. Ketika orang Yahudi tanya kepada Tuhan, ini orang buta sejak lahirnya, yang salah dia atau orang tuanya? Lalu Yesus bilang, yang salah bukan dia, yang salah bukan orang tuanya, tapi melalui dia pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Itu firman masuk dalam hatinya, jadi rema, saudara. Dan sejak itu dia mulai ada pengharapan. Dia mulai mengembangkan kapasitasnya yang ada, saudara. Dan sekarang ini dia menjadi salah satu pembicara, motivator yang paling mahal di dunia. Dia diundang bukan hanya dari gereja ke gereja, tapi dari satu seminar umum ke seminar yang lain. Dia pernah berkeliling kira-kira 60 negara di dunia, membawa pesan pengharapan. Kalau aku aja gak punya tangan, gak punya kaki bisa berhasil, kamu yang normal, masa kamu tidak pernah berhasil? Dia kaya raya sekarang, dia punya perusahaan, dia punya yayasan, dia mencetak buku, dia punya bisnis, dia punya istri, dan dia punya beberapa orang anak. Makanya percayalah, Tuhan selalu menyediakan perkara yang terbaik. Saudara bayangkan, ini orang kecil banget. Jadi kalau dia pidato, mesti diangkat begini, ditaruh di meja, blek, begitu saudara. Karena cuma segini, gak punya kaki, tapi kok bisa berhasil ya? Jangan matikan pengharapan dalam hidup. Tapi lebih daripada pengharapan di dunia ini, ada pengharapan kekal, bahwa Kristus akan datang kembali menyediakan sorga bagi kita. Dia akan mengangkat kita yang percaya kepadanya. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.
Satu kali pada waktunya Tuhan, Alkitab berkata penghulu malaikat akan berseru. Mungkin dia teriak, Yesus datang. Sangkakala Allah akan berbunyi. Tut, itu shofar, sangkakala Yahudi. Kalau sangkakalanya Hollywood, tetet tetet, terererereret. Sangkakalanya Indonesia, terererereret, terererereret. Yang datang bukan Tuhan Yesus, si unyil, saudara sekalian. Satu kali sangkakala akan berbunyi, Yesus akan nampak di awan-awan, dan orang yang beriman akan diangkat bersama dengan dia masuk ke dalam kerajaan sorga. Oh, nantikan hari yang mulia itu dengan penuh pengharapan. Tantangan sebesar apapun, percayalah, Yesus mengasihi kita dan akan menjemput kita mempelai wanitanya. Yang ketiga adalah kasih. Kasih adalah karakter Allah. God is love. Dan kasih adalah buah roh, karakter orang Kristen yang telah diperbaharui hidupnya oleh Allah. Dan menurut Yesus, hukum yang terutama adalah mengasihi Allah vertikal, mengasihi sesama horizontal. Kasih kepada Allah itu harus diwujudkan dalam tindakan, dan tindakan kasih kita adalah pelayanan. 1 Tesalonika 1 ayat 3 berkata, milikilah 3 hal ini, pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan. Jadi 3 unsur ini ada, iman, kasih, harap. Tapi ditambah dengan satu kata di depan, pekerjaan iman, usaha kasih, ketekunan pengharapan. Artinya apa? Iman, harap, kasih itu bukan cuma ada di dalam hati, tapi harus dinyatakan dalam perbuatan. Iman tanpa pekerjaan, tanpa perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Kasih tanpa usaha bohong. Karena kasih bukan hanya sekedar feeling. Love is a verb. Kasih adalah kata kerja. Harus diwujudkan di dalam tindakan. Apa tindakan kita? Melayani Tuhan. Kalau engkau mencintai Tuhan, jangan hanya datang dengar khotbah selesai. Layani Tuhan, saudaraku. Waktu kedatangannya sudah sangat singkat. Mari kita melayani dia. Di gereja, di kelompok sel, di lingkungan saudara. Beritakan Injil. Jangkau jiwa-jiwa. Layani Tuhan. Dan kalau saudara sudah mengasihi Tuhan dalam wujud melayani dia, kasih juga harus diwujudkan kepada sesama manusia. Dalam Roma pasal 12 ayat 19-21, firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Baca bersama. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara sekalian, dari sini kita melihat kasih kepada sesama diwujudkan dalam 2 hal. Mengampuni orang yang bersalah, jangan membalas. Jangan balas jahat dengan jahat, balas jahat dengan kebaikan. Dan juga diwujudkan dalam bentuk memberi bantuan, memberi pertolongan. Jika dia lapar, kasih makan. Jika dia haus, kasih minum. Saudara-saudara, menjelang Natal ini, mari kita minta Tuhan membersihkan hati kita. Menjadi orang yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan simpan kepahitan, dendam, angkara murka. Mungkin saudara pahit hati dengan orang tuamu, dengan anakmu, dengan adikmu, dengan kakakmu, dengan temanmu, dengan lingkunganmu. Bereskan hati. Apalagi hari ini kita mau menikmati persekutuan dalam perjamuan kudus. Sebelum kita makan dan minum, bereskan hati. Supaya bukan kutuk tapi berkat Tuhan yang Dia limpahkan dalam hidup kita. Jangan membangun tembok, jangan membangun pagar penghalang, tapi bangunlah jembatan hubungan antara kita dengan orang lain. Pernah dengar cerita satu kali ada adik kakak
dikasih warisan oleh orang tuanya, dan setelah itu orang tuanya meninggal, saudara sekalian. Dan kemudian orang tuanya itu, belum yang ini, masih yang tadi. Saudara sekalian, jadi orang tuanya itu kasih tanah warisan kepada adik dan kakak. Dan kemudian adik dan kakak ini berantem karena sesuatu hal. Lalu si adik ini membangun sebuah pagar kira-kira setengah badan, sehingga kakaknya nggak bisa masuk ke tanah adiknya ini. Wah, kakaknya jengkel banget, saudara sekalian. Padahal itu tanah satu hamparan dari orang tua mereka. Satu kali ada seorang tukang kayu datang kepada si kakak dan bilang, "Pak, kasih saya kerjaan dong, saya nggak ada kerjaan." "Oke, kamu bikin ya pagar 3 meter. Adik saya bikin itu setengah badan, 3 meter. Supaya dia nggak bisa lihat saya dan rumah saya." "Emang cuma dia yang bisa bikin pagar? Saya juga bisa. Nih, saya kasih uang dulu ya, nanti upahnya nanti, tapi ini buat bahan-bahan. Karena saya akan segera pergi ke luar negeri jalan-jalan sebulan. Nanti setelah sebulan saya pulang, saya kasih uang buat kamu, ongkosnya." "Baik, Pak." Pergilah orang ini, sebulan kemudian datang dan dia kaget. Karena yang dibangun oleh tukang kayu bukan pagar, tapi jembatan yang menghubungkan tanah ini dan tanah adiknya. Marah dia, "Kenapa kamu bikin jembatan? Aku kan mintanya bikin pagar." "Iya, Pak, tunggu dulu. Bapak naik dulu sebentar, cobain dulu tangga ini, jembatan ini. Kalau nggak suka nggak apa-apa. Nanti saya akan perbaiki tanpa ongkos lagi." Jadi sambil jengkel dia naik jembatan itu, saudara-saudara. Tiba-tiba adiknya melihat dari sana. Dia lari menjumpai kakaknya. Dia bilang, "Kakak, ampuni saya, maafkan saya. Aku ini bikin pagar untuk menghambat kamu dan aku bisa ketemu, tapi hatimu begitu mulia. Engkau bikin jembatan, dan engkau kan baru pulang dari luar negeri, masih capek kan? Tapi engkau sudah naik jembatan ini, pasti mau ketemu saya." "Oh, terima kasih kakak." Kakaknya juga bingung, saudara, karena bukan itu maksudnya. Dia lihat itu tukang kayu, dan tukang kayu berkata, "Iya, kakakmu hatinya mulia, dia ingin berdamai dengan engkau." Maka di jembatan itu mereka saling berangkulan satu dengan yang lain. Lebih bagus membangun jembatan hubungan daripada membangun pagar. Dan itulah ciri orang beriman, mengasihi sesama. Dan orang beriman bukan hanya mengasihi, mengampuni, dia juga memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Saya membaca kisah seorang bernama Truett Cathy dari Amerika Serikat. Dia adalah orang yang mendirikan restoran cepat saji Chick-fil-A di Amerika Serikat. Dia bangun di Amerika, di Kanada, di Puerto Rico. Kalau di sini kira-kira Kentucky Fried Chicken gitulah. Di Amerika ngetop banget karena restorannya di Amerika 3.000, saudara. KFC juga kelihatannya kalah. 3.000 Chick-fil-A. Kalau saya ke Amerika Serikat suka makan di restoran ini, Chick-fil-A. Tapi luar biasanya, dia cuma jualan ayam, tapi diperkirakan aset perusahaannya sekarang 310 triliun. Dahsyat kan? Jualan ayam doang 310 triliun, saudara-saudara. Triliun rupiah. Dan dia punya keistimewaan. Hari Minggu tutup. 3.000 restoran tutup kalau hari Minggu. Karena apa? Dia bilang, hari Minggu untuk Tuhan. Seluruh karyawan dan keluarga jangan kerja. Kamu pergi ke gereja dan habiskan waktumu untuk bisa bersama-sama dengan keluarga. Karena buat apa kamu terlalu sibuk, tapi engkau tidak punya waktu untuk Tuhan dan keluarga. Luar biasa, saudara sekalian. Dan walaupun hari Minggu itu kan paling banyak orang pergi ke restoran, tutup dia percaya Tuhan bisa memberkati saya lebih hari Senin sampai Sabtu, dan hari Minggu hari Tuhan tutup. Dan dia adalah seorang filantropis yang mendukung pendidikan dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan anak-anak, supaya anak-anak miskin dari berbagai negara bisa sekolah melalui donasi besar yang dilakukan oleh Truett Cathy ini. Saudara, orang yang diberkati Tuhan sadar bahwa semua adalah anugerah, membagikan kepada orang lain. Satu tokoh lain saya mau sebutkan, David Green. David Green adalah seorang pengusaha. Dia punya toko kerajinan seni dan hiasan rumah.
aksesoris rumah tangga lah. Dan gede saudara, tiap tokonya itu selalu besar seperti department store. Jumlahnya sedikit, 1.200 di seluruh Amerika. Dari 50 negara bagian, hanya 2 yang gak ada toko namanya Hobby Lobby saudara. Dan diperkirakan kekayaan dari perusahaannya 220 triliun rupiah. Dan keunikannya hari Minggu juga tutup saudara. Dan dia adalah bersama dengan keluarga, dia punya beberapa orang anak, melakukan usaha ini, tapi mereka punya misi. Salah satu misi utama adalah mendonasi penterjemahan Alkitab ke dalam berbagai bahasa di seluruh dunia dan mendukung juga pendistribusian Alkitab ke seluruh dunia. Wah, luar biasa. Mereka juga sering membantu yayasan Kristen. Salah satunya yang pernah dibantu sebuah universitas di Amerika Serikat, universitas Kristen yang jaya pada zamannya, tapi kemudian kolaps, hampir tutup. Dia suntik dana dan sekarang menjadi lebih bagus. Nama universitas itu Oral Roberts University. Dan waktu saya teliti, dia sumbang kalau uang Indonesia 1,5 triliun rupiah. Jumlahnya bukan cuma 100 ribu, 1 juta, 1,5 triliun saudara. Dan salah satu hal yang dia buat adalah, next slide, mendirikan Museum of the Bible yang terbesar di dunia. Sebuah bangunan di mana Alkitab berbahasa apapun ada di sana. Dan dia menulis tentang sejarah Alkitab dan hal-hal yang bagus secara teknologi yang luar biasa. September yang lalu saya mengajak kira-kira 40 orang dari Indonesia untuk pergi ke Amerika Serikat melihat Noah's Ark, Ark Encounter, tempat di mana Bahtera Nuh dibuat sebesar aslinya. Salah satu tempat yang kami kunjungi adalah Museum of the Bible dari Washington DC ini. Saya ketemu dengan salah satu dari keluarga mereka, namanya Steve Green, yang adalah ketua owner daripada gedung ini. Dan saya bicara soal the journey yang ada di Bandung. Dan setelah pembicaraan itu, dia berkata, saya mau mendukung Anda untuk pembangunan museum kisah-kisah Alkitab modern yang ada di Indonesia. Dan saya akan kirim orang saya untuk membantu Anda mementori bagaimana cara mewujudkan. Karena waktu Tuhan kasih saya visi, saya nggak tahu caranya gimana ini saudara. Dan orangnya sudah dia kirim beberapa bulan yang lampau. Dan setiap bulan kita sekarang Zoom lewat, bicara lewat Zoom. Dia tuntun. Kalau gedungnya semuanya dari kita, tapi teknologinya, caranya dan sebagainya. Karena ini pertama di Asia Tenggara. Dan kita bersyukur karena Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang tidak pernah kita duga. Sampai hari ini kita nggak pernah dapat sumbangan dari keluarga mereka ya. Jadi jangan salah paham. Tapi kita mendapatkan petunjuk-petunjuk yang sangat berharga karena mereka sudah memulai lebih awal. Saya ketemu dengan Steve Green ini di Atlanta. Dan karena saya belum pernah ketemu orangnya, dia bilang, oke, kita ketemu di airport saja, di ruangan Anu. Jadi tolong Anda nanti ketemu saya di sana. Kita belum pernah ketemu dua-duanya. Lalu saya pergi ke airport, International Airport. Ternyata dia pakai jet pribadi. Jadi pesawatnya bukan di situ, mendaratnya di tempat yang lain. Ya udahlah, dicari aja saudara. Lalu kita tungguin, saya istri beberapa orang tungguin dia. Siapa ya orangnya, karena kita juga belum kenal. Dia datang dengan tumbler air minum, dengan baju yang sederhana. Dia bilang, hai, kenalkan. Dia kenalkan namanya dan sebagainya. Sendirian, nggak ada pengawal, nggak ada siapapun. Dia turun dari, dia mau terbang dengan pesawat pribadi, tapi dia jumpai kita kira-kira sejam. Dia ngomong-ngomong. Saya lihat orang yang benar-benar kaya itu rendah hati, sederhana. Yang nanggung-nanggung itu yang suka flexing, saudara sekalian. Naik jet pribadi, tidur di atas uang. Sekarang ada di mana yang suka flexing? Penjara, saudara-saudara. Ini orang simple banget. Sampai kita pikir,
Saya kan belum tahu dia, saudara. Dan kemudian baru saya diberitahu teman-teman, saya search di Google dan sebagainya. Wah, ternyata perusahaannya banyak banget ini ya. Dan dia berkata, saya mau ada museum Alkitab seperti itu di Indonesia. Saya percaya ada orang-orang yang hatinya sudah dijamah oleh Kristus. Dan mereka mementingkan pekerjaan Tuhan, mementingkan misi. Saya sebetulnya agak sedih juga karena LED kita yang lalu itu kan sudah rusak-rusak. Sampai ada yang bilang, kapan ini LCD-nya butut banget. Udah 11 tahun saudara. Saya tanya beberapa orang lain yang bidang LED, wah kalau sudah 11 tahun mah hebat pak. Biasa berapa tahun aja udah rusak. Saya dapat penawaran mahal saudara-saudara, sekian M lah. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, selalu ada mujizat. Barangnya datang beberapa minggu yang lalu, dan ternyata free, sumbangan dari jemaat. Haleluya. Kalau saudara kaget berarti bukan saudara yang nyumbang ya. Tapi saya bersyukur, karena hari Natal ini, tanggal 24 kita ada konser, orkestra maksudnya. Dan tanggal 25 ada drama musikal. Dan kita bisa lihat lebih besar, sehingga kita akan tambah kursi kira-kira 3.000-an sekali ibadah, saudara. 2 kali 24, 2 kali 25. Dan yang di atas pun bisa melihat lebih jelas. Karena saya percaya kalau kita diberkati, kita juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mungkin pengalaman kita beda, uang kita tidak terlalu banyak seperti yang saya ceritakan. It's no problem. Tapi apa yang saudara bisa, apa yang saudara lakukan, layani Tuhan, jadi berkat bagi sesama. Karena kita harus memiliki iman, harap, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Nyanyikan dengan segenap hati, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir
terbesar ialah kasih. Bukannya kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang pertama-tama telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur. Ini mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus yang besar. Kita orang berdosa diselamatkan karena anugerah. Darahnya tercurah, tubuhnya terpecah untuk keselamatan saya dan saudara. Hari ini mari siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kalau ada yang belum dapat roti dan anggur boleh angkat tangan. Nanti ada pelayan Tuhan yang akan membantu saudara. Kalau ada dosa kita akui di hadapan Tuhan. Kalau ada kepahitan, kebencian, bereskan dulu. Supaya bukan kutuk tapi berkat yang saudara dapatkan. Miliki iman. Iman kepada Kristus. Iman bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Miliki pengharapan bahwa sesulit apapun tantangan, ada masa depan cerah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tapi lebih daripada itu, miliki kasih. Kasih kepada Allah, layani Dia. Kasih kepada sesama, ampuni, beri bantuan. Dengan demikian kita punya sifat seperti Bapa Surgawi. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mari nyanyikan lagi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Tuhan Yesus, jadikanlah roti dan anggur ini alat anugerah-Mu, sehingga ketika kami memakan dan meminumnya, kami punya persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Basuh kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu dengan roti yang kita naikkan. Apakah saudara percaya? Roti yang sudah diberkati dan dipecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dipecahkan karena dosa-dosa kita. Kita makan dalam nama Yesus. Setelah makan kita siapkan cawan anggur. Darah Yesus menyucikan. Bilurnya menyembuhkan segala macam penyakit kita. Minta dosa pada pikiran, perkataan, pendengaran, perbuatan disucikan oleh Tuhan. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, Allah akan menyucikannya seperti salju. Apakah saudara percaya anggur yang diberkati ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus yang dicurahkan karena dosa-dosa kita? Kita minum dalam nama Yesus. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Ibu Lani saya undang berdoa buat firman dan juga persembahan yang kita akan berikan. Bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami semua dikenyangkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih. Biarlah itu menjadi bagian bagi kami semua ya Tuhan. Kekuatan, kemenangan yang datang daripada Engkau. Bapa, kami juga bersyukur buat perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu.
yang Kau anugerahkan, Kau persembahkan buat setiap kami. Kami terima dengan iman dan kami disucikan. Sore hari ini ya Tuhan, pikiran kami menjadi pikiran Kristus, hati kami hati seperti Kristus, dan iman kami menyala-nyala oleh karena Engkau. Kami yakin, kami mengamini setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat ibadah raya ini. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku.